Saat ini di tengah wabah pandemi COVID-19 menjadi penting bagi dunia untuk menyelamatkan hutan gitu ya, karena eh, munculnya penyakit-penyakit zoonosis, penyakit-penyakit baru itu berdasarkan banyak penelitian ditenggarai kuat karena rusaknya habitat hutan dan menurunnya keanekaragaman hayati. Di Provinsi Riau gitu ya, masih terdapat banyak keanekaragaman hayati yang tentunya bersumber ataupun dia bertempat tinggal di hutan-hutan alam tersisa di Provinsi Riau. Catatan Jikalahari hingga 2020 masih ada 1,4 juta hektar hutan alam tersisa yang tersebar di berbagai wilayah. Nah, salah satu hamparan luas hutan alam di Provinsi Riau itu terletak di Suaka Marga Satwa Kerumutan. Di lanskap Kerumutan yang kemudian menyatu dengan SM Kerumutan itu, catatan Jikalahari totalnya mencapai 1,1 juta hektar. Nah, namun tentu lanskap atau bentang alam Kerumutan sebagai wilayah hutan alam tersisa pada masa lalu dan kesini itu terjadi deforestasi yang cukup tinggi. Kalau kita lihat hari ini, tahun 2020, catatan Jikalahari, tutupan hutan alam tersisa dari bentang alam seluas 1,1 juta hektar itu tinggal lagi seluas 282.000 hektar. Kalau kita lihat, deforestasi ini juga berbarengan dengan masifnya perizinan, baik itu sektor kehutanan, hutan tanaman industri maupun perkebunan kelapa sawit. Maka ada beberapa persoalan yang terjadi di lapangan, mulai dari konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan, kemudian juga terjadinya konflik antara manusia dengan satwa. Hingga saat ini dengan tutupan hutan alam yang masih seluas 282.000 lebih itu dan segala macam persoalannya, maka perlu untuk dilakukan penataan, dilakukan inventarisir ulang, kemudian pengelolaan yang lebih ramah lingkungan, kemudian juga bisa mengurangi persoalan yang ada. Salah satu konsesi di bentang Kerumutan, sebuah konsesi perusahaan HPH PT Baraindo, kalau kita lihat statusnya itu sudah ditinggal oleh pemiliknya dan dicabut izinnya. Dan di konsesi PT Baraindo itu kalau kita lihat itu sesungguhnya masih dalam wilayah desa Simpang Gaung yang juga masyarakatnya memiliki keterkaitan dengan konsesi tersebut. Sejak tahun 1996 PT Baraindo tidak melakukan lagi kegiatan atau rutinitas sebagai pemegang HPH. Tentu di pihak pemerintah Desa Simpang Gaung ada beberapa hal yang tentunya menjadi dilematis atau problem, di mana kegiatan masyarakat ketika ini lahan terbentang tidak ada kegiatan, masyarakat melakukan kegiatan tentunya tanpa ada dasar, tanpa ada kejelasan, sehingga
kami berinisiatif semenjak tahun 2016 silam kemarin. Kami ingin mencarikan solusi, mencarikan alternatif terhadap apa yang sudah diperbuat atau yang sudah digarap oleh masyarakat tersebut, tentunya menjadi legal atau tidak ilegal. Sehingga pada saat itu kami mencoba untuk mengajukan permohonan atau memohon pengajuan perhutanan sosial, yang mana pada saat ini sebagian dari areal Barindo tersebut sudah dijadikan oleh masyarakat itu perkampungan, kemudian perkebunan masyarakat, kemudian juga tentunya ada beberapa hal kegiatan-kegiatan yang lain yang pada hari ini tentunya perlu kita memperhatikan juga sangat serius. Mudah-mudahan pemerintah mengabulkan permohonan pemerintah Desa Simpang Gaung. Ya, masyarakat berkebun, kemudian memiliki lahan, tidak tentunya dikejar-kejar secara ilegal, atau bisa berkebun sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah, dan masyarakat juga tidak merasa was-was bahwa lahan tersebut bukan juga dimiliki oleh areal tersebut. Jadi harapan kami tentunya banyak kemudahannya, banyak keuntungannya, tentunya banyak manfaatnya, baik bagi masyarakat Desa Simpang Gaung itu sendiri, tentunya bagi pemerintah di Desa Simpang Gaung. Salah satunya pemerintah Desa Simpang Gaung bisa mengontrol kegiatan masyarakat. Yang kedua, kepemilikan lahan atau kebun dari masyarakat tersebut tentunya bisa diakomodir oleh pemerintah. Berawal dari inisiatif perkumpulan elang melihat sebenarnya adanya keterancaman kawasan landscape kerumutan yang kita lihat melalui pemberitaan terakhir pada tahun sekitar tahun 2004-2005 di awal hingga tahun 2017 yang benar-benar kita aktif di sana. Banyak terjadi konflik satwa, banyak terjadi di sana bagaimana sebenarnya aktivitas-aktivitas ilegal yang ada di kawasan landscape kerumutan. Banyaknya perizinan perusahaan di kawasan landscape kerumutan ini menyebabkan sempitnya ruang kelola rakyat yang ada di sekitar buffer zone landscape kerumutan, terutama kawasan lindung kerumutan. Nah, dengan sempitnya kawasan kelola rakyat ini, makanya kita lihat banyak terjadi aktivitas-aktivitas ilegal di kawasan hutan, aktivitas-aktivitas yang kurang baik atau praktek-praktek dalam pengelolaan lahan yang kurang baik di kawasan landscape kerumutan. Nah, dari permasalahan yang kita jumpai, maka kita untuk di awal kita mencoba menentukan satu site yang harapan kita ini menjadi sebuah wilayah percontohan di kawasan kerumutan untuk dikelola dengan baik. XPT Barindo yang sudah tidak beroperasi di sana ini menjadi ancaman yang sangat terbesar di SM kerumutan. Dan ini kalau kita lihat skala landscape, ini ancaman terbesar bagi landscape kerumutan. Nah, makanya sebenarnya agar terlindungnya beberapa kawasan hutan di landscape kerumutan, kita mencoba menginisiasi bersama masyarakat mendorong program
pengelolaan sumber daya alam hutan yang berbasiskan masyarakat. Hutan tetap terpelihara dan masyarakatnya sejahtera di sana. Nah, konsep-konsep seperti itu yang coba kita kembangkan. Peluang yang besar bagi masyarakat untuk melakukan pengelolaan kawasan itu adalah mencoba mengusulkan untuk diusulkan perhutanan sosial di areal tersebut. Nah, hasil diskusi dengan masyarakat dan kita melihat kemampuan masyarakat, kita mencoba ini untuk didorong untuk menjadi hutan desa. Dan masyarakat Simpang Gaung sendiri sudah sepakat bahwa mereka komitmen untuk menjaga kawasan itu dengan pola-pola pengelolaan secara bersama melalui perhutanan sosial. Ini menjadi salah satu solusi untuk menurunkan risiko kebakaran, risiko terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal yang ada di kawasan hutan buffer zone-nya SM Kerumutan. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan, khususnya di ex-PT Barainduk di Desa Simpang Gaung, itu tentu diperlukan model-model yang kemudian juga didukung oleh para pihak, baik itu pemerintahan, kemudian perusahaan atau swasta yang ada di sekitarnya, dan juga dari peran masyarakat sipil dan akademisi. Nah, ini juga penting agar konsep-konsep penyelamatan kerumutan yang berbasis partisipasi masyarakat itu dapat menjaga kelangsungan hutan alamnya, jasa lingkungannya, serta manfaat ekonominya.